Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang organ pencernaan hewan ruminansia. Dan hari ini Pak Guru tidak sendirian, Pak Guru ditemani oleh teman-teman. Siapa mereka? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Gabriela Everetta Dalisa dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Dewi Santoro, kelas 5. Nama budaya. Hai, perkenalkan, nama saya Auren Pratiwi, kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusef dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Maulana dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Pradana dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalina Melia dari kelas 5. Mari kita belajar bersama. Apa itu hewan ruminansia? Ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau makan 2 kali. Ruminansia biasa dikenal dengan sebutan hewan memamah biak. Lalu hewan apa saja yang termasuk dalam kelompok hewan ruminansia? Sapi, kerbau, rusa, kambing, dan domba. Apa sih yang menjadi perbedaan antara hewan ruminansia dan hewan mamalia lainnya? Mari kita perhatikan. Ternyata sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba yaitu bakteri dan protozoa. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung hewan mamalia lainnya. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut adalah 4 bagian lambung sapi. 1. Rumen atau perut besar. 2. Abomasum atau perut masam. 3. Retikulum atau perut jala. Dan yang keempat, omasum atau perut hitam. Lalu, bagaimana proses pencernaan pada hewan ruminansia? Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia dimulai dari tumpul dikunyah di dalam mulut, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan, kemudian masuk ke rumen atau perut besar, kemudian kembali lagi ke mulut, kemudian makanan langsung ke retikulum atau perut jala, kemudian masuk ke omasum atau perut hitam, kemudian menuju ke abomasum atau perut masam, kemudian masuk ke usus halus atau untuk penyerapan sari-sari makanan, kemudian ke usus besar dan dikeluarkan melalui anus. Secara lebih lengkap, proses pencernaan pada masing-masing lambung sapi akan digambarkan sebagai berikut. Rumen atau perut besar. Di dalam rumen, rumput atau makanan yang telah dikunyah di mulut akan melewati esofagus atau kerongkongan, akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian saat sapi beristirahat, makanan akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kembali.
Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan akan masuk menuju ke retikulum atau perut jalan. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi atau pembusukan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kitab, di dalam omasum makanan yang berasal dari retikulum kemudian dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan selanjutnya masuk ke dalam agumasum. Apomasum atau perut masam. Di dalam apomasum dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yaitu pepsin yang dihasilkan oleh apomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam apomasum, makanan selanjutnya akan bergerak menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dan fermentasi atau pembusukan. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan menjadi feses melalui anus. Tahukah kamu sebelum melalui proses pencernaan yang panjang, rumput atau makanannya pertama kali akan masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan diantaranya yaitu gigi, lidah, dan saliva. Apakah fungsi dari organ pencernaan pada mulut sapi tersebut? Mari kita cari tahu. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, sekarang bisa kamu menyebutkan bagaimana proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia?